Kang Adipura, saya ini sudah lama sebenarnya ngefans sama Kang Adipura itu sejak saya dari SMP. Masya Allah, kalau dulu SMP saya masih berapa nih waktu itu? Umur Kang Adipura berapa sih sekarang? Alhamdulillah umur saya sekarang 35. Umur saya tadi saya ngobrol sama kepala desa Batubur dari Gunung Gejong, Buai Madang Timur, Apu Timur. Dia nanya, Kang, sama umurnya berapa tahun? Ternyata alhamdulillah saya 10 tahun lebih muda dari beliau. Beliau kelahiran tahun 79. Berarti saya lahir tahun, Masya Allah. Wah, kalah ganteng kayaknya sama saudara. Saya beda sedikit, hampir mirip dengan Pak Camat, Pak Andri. Pak Andri itu giginya hampir sama dengan saya, makanya saya ngomong kalau beliau jadi pemain sinetron, kayaknya saingan saya, karena pasti dua-duanya jadi pemain antagonis. Baik, pertama yang saya lihat dari Kang Adipura itu setiap kali lihat saya tuh benci tapi itu. Kenapa? Wow. Karena kalau melihat sinetronnya itu pasti bikin sebel ya, bikin kesel. Tapi anehnya, Kang, sebentar Kang. Sebel itu gara-gara saya pemain antagonis. iya. Itu beda televisi kan. Di rumah saya televisinya saya jadi orang baik loh. Kayaknya beda merah. Makanya kita kan tahunya dari luar ya, dari televisi. Nah, maka pada malam hari ini kita mau kenal lebih akrab lagi. Aslinya seperti apa nih Kang Adipura? Karena setahu saya kenal beliau ini adalah seorang artis, namun juga berpenampilan sederhana. Kemudian saya juga lihat orangnya humble atau hangat lah. Dan yang paling saya salut dari mereka, beliau ini ikut membantu para, khususnya mungkin dari para sinetron atau juga teman-teman terdekat dalam rangka pencerahan. Saya nggak tahu ini beliau ini belajarnya dari mana, muncul tahu-tahu dipanggil Pak Ustadz, tapi beliau nggak mau dipanggil Pak Ustadz. Maka beliau adalah senior saya juga, guru saya juga dalam belajar agama. Tentu tidak melupakan teman-teman yang di belakang. Ini banyak alumni dari pondok-pondok pesantren, baik dari Gontor, Arisala, dan dari mana lagi dari Baju Salam. Nah, kira-kira Bang Kang Adipura, apa sih yang melatari Kang Adipura? Biasanya sinetron jarang loh jadi pendakwah. Tapi saya penasaran, coba gimana? Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Abdul Haris Ridho LC, beliau guru saya, dan juga Ustaz Benny Subandri, dia SPGN, dan juga magisternya Tafsir Hadis, dan guru tasawuf saya Bapak Haji Fauzan. Oke. Nah, ini Bapak Haji Tasawuf ini adalah guru tasawuf saya. Kalau yang lainnya ada Ustaz Benny dan juga ada Ustaz Hadis, itu yang mengajarkan agama Islam saya. Tapi untuk tasawuf khusus saya belajar kepada Ustaz Fauzan. Ciri-cirinya satu aja, sarungnya warnanya putih. Langsung ada yang tepuk tangan Pak Ustaz. Jadi gini, saya memang bermain sinetron antagonis, dan sampai hari ini istri saya suka sekali kalau saya jadi pemain antagonis. Saya pernah jadi ustadz 1 bulan di sinetron dari jendela SMP. Saya acting pola-pola, Arabnya saya bacain, hadis saya bacain, tapi kurang bagus. Saya pernah jadi ustadz. Akhirnya saya nanya sama istri saya, kenapa saya harus jadi antagonis? Jadi saya bilang, kamu harus jadi pemain antagonis biar perempuan pada benci sama kamu. Ketika perempuan benci sama kamu, aku dapetin kamu.
juga. Alhamdulillah anak saya juga Magara Putra Adipura main sinetron. Kalau gantengnya sih ya gantengan dia lah. Itu revisi, mainnya di Mantan di PIPS di GTV. Di sini mungkin jadi itu kurang bagus sebenarnya. Nah saya main gitu dan saya memang bapaknya Wilona. Di sinetron Anak Jalanan anak saya Reva. Saya paling suka syuting di Anak Jalanan karena istri saya Melissa. Saingan saya Stephen William, boy. Di sana saya bangga karena saya bisa mengalahkan Stephen William. Jadi itu saja. Dan hari ini Bapak dan Ibu, saya tidak akan mengajari Bapak dan Ibu karena saya datang kemari dalam rangka surat kedua Al-Baqarah ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa alladziina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang yang bertobat, melakukan perbaikan dan menjelaskan kebenaran. Orang-orang seperti itulah yang Allah terima tobat. Jadi saya datang hari ini menjelaskan kebenaran dalam rangka saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah sobat saya diterima. Makanya ketika datang kemari dari sana saya salaman sama berapa orang. Dalam hadis ketika salaman rontok dosanya, salam lagi. Mudah-mudahan rontoknya ke bawah Pak, dan nyampe ke bapak-bapak yang dari salaman. Coba dari sana kan, salaman. Sini salaman. Hati-hati Pak, jangan satu bawahnya, itu dosa semua di bawah. Hanya lagi ya, makin malam semakin namanya menarik ini. Yang saya penasaran dari Kang Adipura ini, kok tak tua-tua ya? Ini boleh putih ubahnya, tapi kalau wajahnya tetap ya nggak berubah. Apa sih rahasianya? Formalin. Ya, ini cuma satu. Saya dikasih tahu sama guru tasawuf saya di belakang, Pak Ustaz Paul Fakir. Beliau bilang gini, kalau ingin awet muda, syaratnya satu. Ingin tahu? Katanya begini, beliau pakai ayat, karena kan beliau mengajari saya pakai Quran. Di surat 6 Al-An'am ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wa ma fil ardi qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Katakan kepunyaan siapakah langit dan bumi, katakan kepunyaan Allah, dan Allah telah menetapkan atas dirinya ar-Rahman, kasih sayang. Kalau ingin awet muda, tanamkan kasih sayangnya dalam hati. Makanya di surat 19 Maryam ayat ke-69, maaf 96, surat 16 An-Nahl ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hei, sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya serius apa bercanda? 169. Serius. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh kelak Allah tanamkan dalam hatinya ar-Rahman. Betul? Tadi Allah telah menetapkan atas dirinya ar-Rahman. Jadi kalau saya selalu beriman kepada Allah, saya selalu berbuat baik, Allah tanamkan dalam hati saya ar-Rahman, Allah Maha Kekal, maka insya Allah saya akan kelihatan awet tua atau bisa. Jadi saya bilang, Adipura kamu awet tua. Saya bilang, boleh lihat dari depan awet muda, tapi jangan pernah lihat saya dari belakang. Mulai botak sedikit. Makanya saya datang ke sini, boleh nggak minjem kopea? Mulai menipis. Jadi sebenarnya kalau ada lambang putih Pak, ini bukan ubah, karena saya sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ternyata nggak jauh-jauh. Kalau kepengen awet muda, banyak-banyak berkasih sayang. Makanya tadi ada teman-teman kita dari ngurusin posyandu ya. Posyandu terus kartu amal kehidupan. Nah tentu ini adalah salah satu wujud kita ketika kita berkasih sayang, itu harus ada perhatian. Yang lebih mungkin bisa membantu untuk yang kekurangan.
sakit bisa membantu yang sehat bisa membantu yang sakit dan sebagainya. Syukur alhamdulillah mungkin ini salah satu pelajaran bagi kita bahwa manusia itu saling membutuhkan. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat ya? Kalau Kenapa? sepakat ya? Masya Allah, alhamdulillah. Sepakat. Sempat apa kelima? Sepakat ya. Nah, satu pertanyaan lagi baru nanti Bapak Ibu mungkin bisa lanjutkan nanti akan bertanya. Istri satu ya. Nah, kalau bicara istri, mohon maaf, istri saya kalau dihitung sampai sekarang sudah nyampe 200. Ganti istri, maaf, ganti judul, ganti istri. Bapak jangan mengikuti, jangan mengikuti. Saya tahu muka Bapak tinggi, tapi jangan. Bapak Ibu, mohon maaf jangan marah dan jangan iri sama saya. Meriam Delina pernah jadi istri saya. Tamara Bleszinski pernah jadi istri saya. Sofia Lacuba pernah jadi istri saya. Sud Meriska, Sud Love, Sud Memeng, Sud Sarah pernah jadi istri saya. Di sinetron. Alhamdulillah. Yurita Palar kemarin. Nunu Datau kemarin. Dan yang sekarang di judul baru, insya Allah bulan tanggal 4 November saya harus ke Jepang untuk syuting sinetron. Di Jepang lagi musim dingin. Kebetulan ini saya nggak ikut dan di sana saya punya istri baru namanya Ken. Ketika saya nanya umurnya, Ken umur berapa? 30. Langsung gini maksudnya. Terus saya tanya, suaminya ikut? Aku masih sendiri kan? Masya Allah, saya berdoa. Ya Allah, lindungi aku selama di Jepang. Ya Allah, musim dingin, susinya ikut. Ada isi di sinetron. Insya Allah lo jaga saya, Pak ya? Amin. Nah, satu lagi, nanti sebelum tanya jawab, tolong berikan saya pertanyaan yang paling susah saya jawab, sehingga nanti guru saya, Haji Muhammad Abdul Haris Ridho, LC akan menjawab, atau Ustaz Denny Subandri yang akan menjawab, atau guru tasawuf saya, Fauzan Taufir yang akan menjawab. Beliau menjawab, saya duduk di belakang. Betul nggak Bu? Jadi tolong tanya saya dengan pertanyaan yang paling sulit yang saya tidak bisa jawab. Karena saya akan menanyakan satu hal sama ibu dan saya yakin bapak dan ibu tidak akan berani menanyakan ini. Ada nggak yang berani nanya nomor rekening saya? Nggak ada Pak Ustaz. Nggak ada nih. Kalau ada yang ada saya sebutin namanya. Nomor rekening saya sekian. Ditunggu transferan. Nggak apa-apa. Saya nggak butuh itu bapak dan ibu. Satu hal, saya datang kemari, itu bikin manajer saya stres. Udah 1,5 bulan manajer saya stres. Kenapa? Biasanya kalau ada panggilan, kan ada honornya. Kecuali panggilan untuk satu hal. Kalau berbicara Quran, dia nggak boleh ngambil sarjana. Maka ketika ditanya, Kang, kemana Kang? Ke Surabaya. Ngapain Kang? Pengajian. Pulang dari Surabaya bersama dengan Ustaz Hari dan Ustaz Benny, saya berangkat ke Bangka Belitung. Ke Bangka Belitung ditanya lagi, Kang mau ke Bangka Belitung? Ya, urusan apa Kang? Quran. Pergi lagi ke Padang, Kang, ke Padang Kang? Iya, alhamdulillah Kang. Buat apa Kang? Quran. Terakhir dia nanya, Kang mau kemana Kang? Kan mesti laporan. Saya harus ke Palembang. Quran lagi ya. Saya bilang udah saya mau Quran, tapi saya kasih kamu bonus dari honor saya, tenang aja saya bilang. Dia senang. Karena memang kalau berbicara Quran, hanya itu yang bisa membuat saya datang kemari tanpa capek. Ibu nggak usah bebas, hanya untuk masalah Quran. Selain dari itu, makanya saya datang kemari dalam rangka kita belajar Quran dalam rangka saya bertobat. Ilalazina kecuali orang yang bertobat. Wa'an Quran dan melakukan kebaikan. Wa'bayyan dan menjelaskan kebenaran. Insya Allah orang-orang seperti itu yang Allah terima tobatnya. Jadi saya datang kemari dalam rangka bertobat. Jadi kalau bapak dan emak saya harus berfoto sama bapak dan ibu. Kenapa? Ketika saya berfoto sama ibu, katanya Bu, kalau difoto nanti ibunya berkurang. Benar Bu? Ketika saya umur bapak dan ibu ya berkurang.
Indah sama saya, nggak bercanda. Cuma ada yang ngomong, jangan bertiga, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati gitu kan, Bu? Tapi ketika itu saya selalu pegang meluk. Kalau bertiga foto lihat, pasti harganya saya meluk. Kenapa gitu? Mereka duluan aja. Bercanda ya, bercanda. Jangan masukin hati itu bercanda. Ya, silakan. Ya, baiklah kita mulai mungkin masih tanya jawab dan ada yang dipersiapkan dari semalam yang nggak tidur kali ya karena surprise Kang Adi udah datang di depan mata kita. Tapi kita batasin dulu nih untuk pertanyaan di sini satu, di sana satu, nanti baru kita ulangi lagi di sana satu. Bila perlu di dalam juga. Ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan kata Kang Adi Pura yang sulit, yang sangat sulit, tapi yang jauh bukan beliau, tapi gurunya. Silakan ada yang mau bertanya. Halo. Alhamdulillah paham semua. Sambil jalan aja ya, mungkin kalau jadi gini, sambil nunggu pertanyaan ya Pak Ustaz, kebetulan Pak Arfan ini tahun 2013 kan? 2013 beliau bertemu dengan saya, sama beliau belajar juga, tapi dulu di Palembang waktu itu. Kebetulan beliau ini mengisi di acara TVRI ya kalau salah. Saya colek Pak Arfan. Pak Arfan jadi dinas Kemenko ya, dia ngisinya di TVRI ya. Ya alhamdulillah saya pernah ngisi di TVRI. Saya pernah ngisi di Indosiar. Saya pernah ngisi di RCTI. Saya pernah ngisi di SCTV. Alhamdulillah saya pernah pengajian di Istana Negara di depan Menteri BUMN Erick Thohir bersama isinya Edi Santoso. Saya pernah mengisi di Kementerian Dalam Negeri PUPR, hampir setiap kementerian. Satu hal yang paling bahagia ketika saya bertemu yang ada dimanapun dan ibu itu senang melihat saya. Itu buat saya mahal sekali, walaupun hatinya benci kadang-kadang sama saya. Dan Bapak dan Ibu, jangan khawatir kalau Bapak dan Ibu benci sama saya, keluarkan aja. Isi jahat, benci boleh. Karena semakin Bapak dan Ibu maki-maki saya jahat, benci sama saya sabar. Ketika saya sabar, innallaha ma'as sabirin. Surat 2 Al-Baqarah 153. Jadi ketika saya sabar, insya Allah saya menjadi pasabar. Jadi kalau ada yang benci sama saya, boleh diutarakan. Tapi pura jahat kamu, saya sabar. Dan bagi yang cantik silakan berada di depan saya. Saya ngeliatin kemana? Sabar ya Allah. Ya Allah beserta orang sabar. Ya insya Allah Allah beserta saya ketika saya sabar. Jadi kalau saya melihat ibu-ibu yang cantik, tenang, saya sabar. Dan ibu-ibu kalau ada yang benci saya, bapak-bapak yang benci saya, tenang Pak, saya tetap sabar. Karena saya bahagia. Ketika saya sabar, Allah beserta saya. Makanya waktu itu saya mau nampar Pak Ustadz pas tahu saya mau cari kopi. Karena ketika saya nampar, kalau dia marah, nggak sabar, Allah nggak bisa dia. Boleh tampar Pak? Oh jangan, kalau tampar lagi sabar saya. Ntar saya kata tidak sabar. Jangan Pak. Jangan. Udah ada yang mau nanya. Oh siap. Ya silakan. Klik sip. Oh iya. Muter. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Oke, main aja. Apa benar dulu pernah pakai susuk untuk ditutup balap dan pulang? Pakai tusuk bende kali ya. Jadi susuk itu budaya. Jadi dulu itu susuk itu menanamkan sesuatu ke dalam tubuh kita supaya kita terjaga. Itu gitu. Tapi susuk juga bisa ditanamkan dalam tubuh saya supaya orang tertarik sama saya. Maka tolong Bapak dan Ibu jangan pernah pandang mata saya 3 detik, nanti Bapak dan Ibu kita akan ada bacaannya Bu, bacanya ini. Yang berilem ayam kabir di sekolah. Hormatkan bukur panas di orang. Perlu banyak belajar lagi Kak. Ya. Jadi susuk zaman sekarang itu begini Bu. Susuk itu kan memasukkan sesuatu ke tubuh kita. Dan itu membuat kita jadi menarik, membuat kita jadi selamat, itu kebal terhadap segala serangan.
itu sebenarnya ada di Qur'annya surat 29 Al-Ankabut ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur lladziina wa ma yaqtadi illa dzalik. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur, di dada orang yang berilmu. Seperti ini Ananda, perhatikan baik-baik. Saya sepertikan begini. Kalaulah seandainya ini adalah ini. Kalau ini Bapak Presiden masuk ke mobil, maka pasukan pengawal Presiden jaga mobilnya apa jaga orang? Ulang. Kalau ini Bapak Presiden masuk ke mobil, maka pasukan pengawal Presiden jaga presidennya apa jaga mobilnya? Jaga presiden, tapi karena presidennya di dalam mobil, maka yang dijaga mobil. Ulang. Tadi Allah berfirman, Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang berilmu. Setuju? Perhatikan surat 15 Al-Injil ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memelihara. Jadi kalau Al-Quran ada di dalam sudur kita, maka kita dijaga Allah. Maka susuk yang paling canggih dan paling tinggi adalah ketika Al-Quranul Karim ada di dalam sudur kita. Ketika Al-Quran dalam sudur kita, kita dijaga Allah. Muhammad Rasulullah SAW menyimpan Al-Quran di dalam sudurnya, maka Rasulullah SAW pun mendapatkan fasilitas maksud, artinya terpelihara. Jadi kalau kita ingin dipelihara Allah, simpan Al-Quran di dalam hatimu. Saya mau nanya, Bapak dan Ibu, Al-Qurannya disimpan di lantai apa di lemari? Lemari apa meja? Pantesan nggak dijaga Allah. Al-Qurannya harusnya disimpan di mana, Bu? Al-Quran disimpan di mana? Di dada. Jadi Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Di dada, Ibu. Kalau Al-Quran disimpan di lemari, yang dijaga lemarinya. Jadi Al-Quran disimpan di lemari apa di lantai? Di dada. Yang salah yang nanya apa yang jawab? Yang astagfirullahaladzim. Pemain sinetron disalahi. Perhatikan baik-baik. Mobil roda 4, betul? Motor roda 2, betul? Mobil roda 2 apa roda 1? Pilihannya roda 2 atau roda 1. Tapi kalau Bapak dan Ibu paham, ditanya mobil roda 2 atau 1, tetap jawabannya. Kalau Bapak dan Ibu paham Al-Quran, ketika ditanya Al-Quran disimpan di lantai atau di lemari, tetap jawabannya di. Jadi maaf Bapak dan Ibu, sebelum Al-Quran disimpan di dada, maka susuknya. Jadi ketika ada susuknya, iya, tebal. Oh gitu ya? Iya. Tapi dia lupa, dan dimasukkan susuk tadi adalah Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah mujizat, bukan jimat. Tinggian mana? Jimat apa mujizat? Nah, Rasul bersabda, mujizat para nabi untuk nabi, tapi mujizatku untuk umat. Di dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hei manusia, telah kami turunkan kepadamu mujizat buat Muhammad SAW, yaitu cahaya terang benderang Al-Quran. Jadi mari kita simpan mujizat Muhammad SAW di lantai apa di lemari? Tidak ada, bukan. Insya Allah, kalau mujizat Muhammad SAW disimpan di dada kita dijaga Allah. Kalau dijaga Allah, hidupnya senang apa susah? Pintar, surat 20 At-Toha ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha, anzalna alaikal Qur'ana litaqra.
Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Gimana Bu? Udah kayak Adi Hidayat? Kalau Adi Hidayat itu Adi yang insya Allah dapat hidayah dari Allah, betul? Kalau Adi Pura, insya Allah Adi yang suka. Aduh, begitu ya. Jadi soal susuk sudah beres ya. Susuk yang paling baik adalah menyimpan Al-Quran di dalam. Alhamdulillah. Ya, insya Allah di tempat ini Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi bahwa seluruh penduduk desa ini, wabil khusus kecamatan Buai Magang Timur menyimpan Al-Qurannya di dalam situ. Dan insya Allah ke depan kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, bisa dari yang lain. Alhamdulillah ada yang bertanya. Oh ya. Kak Isnan mana? Kak Isnan. Rekening saya tolong kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kang Adi, nama saya Sahlan, selaku Kepala Desa Kecamatan Buai Magang Timur, Desa Banyuhari. Yang saya tanyakan, Kang Adi, sesuai apa yang telah dibicarakan oleh Kang Adi tadi, menuju tobat. Mohon kiranya ini minta ilmunya, Kang Adi, bagaimana caranya untuk mendapat hidayah menuju tobat, dan juga kasih ilmu, kalaupun memang ada di saran-saran, tolong dikasih. Mungkin di antara masyarakat ataupun yang hadir ini belum paham di dalam Al-Quran ayat-ayat mana yang untuk biar cepat mendapat hidayah menuju tobat. Demikian pertanyaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Pak Sahlan. Pak Sahlan nanya kepada saya gimana kiat-kiat tobat. Saya melihat beliau diem aja saya. Saya mikir, kayaknya beliau umurnya kayak 27 tahun. Maksud saya 27 tahun bikin salahnya kali ya kalau ingin tobat. Saya melihat aja, iya juga. Saya mau nanya sekarang buat semua yang ada di sini, terutama Pak Sahlan. Kita tobat itu berharap dosanya diampuni, dihapus atau dibuang? Nah, bagaimana supaya kita tobat? Dan ketika kita tobat, semua kesalahan kita dimaafkan, dosa kita diampuni. Mau? Caranya cuma satu. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya di halaman nomor 3, pojok kanan, pojok kiri, itu namanya hidayah. Kalau saya baca aja langsung. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hei orang beriman. Kalimatnya gitu Pak ya. Hei orang beriman, jika kamu bertakwa. Jadi kalau orang beriman bertakwa, kata Allah, aku berikan kamu furqan, memisahkan yang hak dan yang batil. Allah hapus, Allah ampuni kesalahan-kesalahanmu, Allah hapus kesalahan-kesalahanmu, dan Allah ampuni dosa-dosa. Jadi supaya kesalahan kita dihapus dan dosa diampuni, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Supaya orang beriman, kan kalimatnya gini, hei orang beriman, jika kamu bertakwa. Jadi kalau orang beriman itu bertakwa, baru dihapus kesalahannya, diampuni dosa. Tapi kalau orang beriman tidak bertakwa, nggak nyampe pada tingkatan penghapusan tadi. Makanya orang beriman harus bertakwa. Kalau sudah bertakwa, Allah berikan kamu furqan, yang hak dan yang batil. Allah hapus kesalahan-kesalahanmu, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Supaya bisa menjadi takwa, cara yang paling gampang, ibu-ibu nikah sama Pak Takwa. Kalau ibu-ibu menikah sama Pak Takwa, maka ibu jadi ibu.
saran saya Bapak, kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika kita bertakwa, Allah berikan kurban, Allah hapus kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosa. Pertanyaannya, hei orang beriman, jika kamu bertakwa, ada nggak orang beriman yang dibenci Allah? Pak, ada nggak orang beriman yang dibenci Allah? Nggak ada. Yakin? Ya, oke, kita lihat ayat. Surat 61, ayat 2 dan 3. Saya baca. Ya, Alhamdulillah minasyaitan. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat 61 ayat 2 dan 3. Orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Lanjut ayat 3-nya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak amat besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan yang tidak kamu perbuat? Jadi ada nggak orang beriman yang dibenci Allah? Kalau berkata tapi tidak berbuat. Nah lo. Ada orang yang berkata Allahu Akbar, begitu kan? Artinya Allah Maha yang besar. Allah apa kita? Yang terjadi kita sakit Allahu Akbar, yang rasa besar kita. Padahal yang harus besar siapa? Ini banyak Pak, orang yang Allahu Akbar tapi kemana-mana datang dengan kesombongan. Yang boleh sombong Allah, Bray. Besti yang boleh sombong. Besti yang boleh sombong Allah. Lucu, udah Allahu Akbar tapi sombong. Padahal ketika Allahu Akbar tangannya ngangkat dua, artinya berserah diri. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku nyerah ya Allah. Yang terjadi ngomong Allahu Akbar penuh kebencian, penuh kesombongan. Saya jadi bingung. Itu ajaran daripada Ustaz Fauzan Shakir. Jadi kalau kamu Allahu Akbar, ingat nih, kamu sedang berserah diri kepada Allah. Jangan sombong kamu. Makanya ketika beliau ngomong gitu, saya nanya, emang dari tadi antum nggak sombong? Astagfirullahaladzim. Malu murid bandel, kadang-kadang. Sementara gitu ya. Dan kemudian ketika kita sujud, Ustaz saya Haji Muhammad Hadis Ridho ngomong, ketika kamu sujud, jidatmu, kedua telapak tanganmu, kedua lututmu, dan jarimu kamu satukan dengan tanah. Itu posisi kamu berserah diri, dan itulah saat kamu berdoa kepada Allah. Maka hadisnya, waktu jarak yang terdekat dengan Allah ketika kamu sujud. Tapi ketika sujud, bukan berserah diri ke Allah, malah ngomong gini, ya Allah, udah tetangga saya beli mobil, ya Allah, ya sombong, ya Allah. Nah, ceritanya, jangan ya, itu ketika kita sujud, kita berserah diri kepada Allah. Maka doanya kan, Subhan Rabbi, engkau maha suci, engkau maha tinggi, aku tidak ada harganya di hadapanmu, ya Allah. Itu maksudnya. Itu yang diajarkan oleh Haji Muhammad Abdul Haris Ridho LC. Itu yang terjadi, dan ini yang insya Allah kita menjadikan bagian kehidupan kita, menjadi orang beriman yang berbakat dan berbuat apa yang kita katakan. Gitu ya Pak ya, insya Allah. Jadi syarat untuk tobat adalah menjadi orang yang takwa banyak, tapi saya kasih solusi yang paling gampang. Takwa yang mana sih yang paling gampang kita lakukan? Di dalam Al-Quran, definisi takwa ada bermacam-macam. Bapak pakai gading? Bapak pakai gading? Saya punya gading loh Pak, dan kita ada janjian. Mana gading saya Pak? Enggak, ini mobil bercanda. Enggak, pas tadi dengan rokoknya dengan gayanya gitu, adik pura banget. Takwa yang paling gampang didefinisikan itu saya ambil 2 ayat saja. Surat ini supaya kita bisa tobatnya benar. Surat 2 Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan surat 3 Al-Imran ayat 133 sampai 130. Oh yang mana dulu cara baca? Yang pertama aja ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua pada kaget ya pemain nonton gue ngomongin Quran. Masya Allah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang menjalankan ini ulaika Allah hudan wa ulaika muttaqin. Orang bertakwa adalah orang yang satu, percaya kepada Allah, kepada yang beriman kepada Allah. Dua, mendirikan sholat. Tiga, menafkahkan sebagian harta. Empat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Lima, percaya akan kematian. Itulah orang-orang yang harus terima tobat. Bapak dan Ibu, pasti mati nggak? Yakin? Pernah ngalamin? Astagfirullah. Ulang-ulang. Bapak dan Ibu yakin mati? Yakin? Ibu, tahu tempe nggak? Bumbunya rasanya apa, Bu? Asam. Yakin nggak? Pernah ngerasain? Ibu bapak, yakin mati nggak? Pendengaran kita, penglihatan kita, kematian. Makanya kita yakin ada kematian. Kira-kira kalau mati, ketemu Adipura atau ketemu Pak Ustaz Fauzan Tohir atau ketemu Pak Muhammad Abdul Haris Ridho atau ketemu sama Ustaz Teddy, ketemu siapa kalau mati? Malaikat. Malaikat cabut nyawa kita. Setelah cabut nyawa kita, Allah bangunkan dalam kubur, kita ketemu dengan siapa? Allah. Maka apapun yang kita lakukan harus sesuai keinginan siapa? Allah. Aturan Allah, larangan Allah, keinginan Allah, apa yang diridhoi Allah adanya di dalam Quran. Maka orang bertakwa memiliki panduan. Panduannya Quran. Surat 3 Ali Imran ayat 138. Surat 3 Ali Imran ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ilma ada bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran adalah bayan kejelasan. Al-Quran adalah huda dan Al-Quran adalah pengajaran bagi orang yang bertakwa. Maka kalau kita jadi orang bertakwa, kita harus sering nonton sinetron. Baca Quran. Boleh nggak nonton sinetron? Boleh kalau saya pemainnya. Boleh nonton tapi salah saya pemainnya. Ya. Ketika ngeliat Adipura sinetron, kebayang. Adipura ngomong ayat-ayat. Ini tontonlah sinetron saya. Iya sih, bagus. Jadi orang bertakwa itu panduannya Quran. Makanya kita wajib belajar Quran. Kenapa belajar Quran? Karena saya masih ketemu Allah, maka sesuai keinginan Allah. Itu yang diajarkan kepada saya dari guru-guru saya. Ya. Ini kebayang nggak Bu? Kalau dari tadi saya ngomongnya ayat, gimana guru-guru saya? Ya nggak Bu? Mungkin belajar kayak gini Bu. Gimana guru-guru saya Bu? Masya Allah. Itu semua guru-guru saya itu cucu saya Bu. Umurnya. Ini benar lebih tinggi. Lanjut lagi. Takwa yang paling gampang yang kedua, surat 3 Al-Imran ayat 133 sampai 134, bunyinya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfirah min rabbikum. Wa syari'u ila maghfirah min rabbikum wa anjan wa jannatun arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang bertakwa, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wa qadima minal ghaizi wal afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza qalu faisatan aw zalamu anfusahum yaqullaha fastaghfiru lillahi wa la yushriku bihi Allah wa la yusrifu ma qalu qaum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang satu, menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapar. Ingat, orang bertakwa dihapus kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Orang bertakwa orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapar. Lihat,
Hari ini saya melihat ada berapa ribu yang kasih sumbangan? 11.100. Besok lusa harus bersama menangkan hartanya. Gak perlu gede-gede, yang penting ikhlas. Betul Bu? Kalau ada 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, mana yang lebih ikhlas? Yang ikhlas. 1.000. Ini yang mau diampuni dosanya yang kecil apa yang gede? Ayo, pokok. Ulang, kalau ada di dompet 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, perak. Yang mana yang ikhlas? 500. Ini yang mau diampuni dosa yang mana? Borokokok. Nah, lupain. Yang kedua adalah orang yang menahan amarah. Maka alhamdulillah Bu, kalau istri saya lagi marah-marah sama saya, Adipura, apa sayangnya? Dari mana aja? Malulah perempuan ya, di stop mulut ini nggak bisa. Mana udah belum? Saya lihat dari istri saya diam, senyum. Oh, udah marah. Kenapa kamu? Senyum. Enak kan? Kamu menahan diampuni dosanya, saya nambah dosa kan? Kan dia tahu kalau orang yang takwa, orang yang menahan amarah. Orang menahan amarah dihapus kesalahannya, dosanya. Maka kalau saya melihat pasangan saya marah-marah, saya cuma lihat dia aja senyum. Kenapa gitu ya? Makasih ya, kamu telah membuat saya dosa-dosa diampuni. Kasihan yang suka marah-marah. Saya marah-marah itu dibayar mahal. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau marah siapa yang bayarin? Nambah dosa? Iya, porokokok. Lanjut. Orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan orang lain. Maka setiap saya datang ke sini ke pengajian, dari tadi saya jalan, bapaknya si Reva, jahat, itu menjahat, betul kan Bu? Betul kan Bu? Dalam hati saya maafkan dia ya Allah. Saya maafkan dia dulu. Maka otomatis dosa saya diampuni. Benar kan? Benar. Maka saya santai aja deh ngomong juga. Si penjahat. Orang nanya, kenapa sih kamu disebut penjahat? Kamu tenang, santai. Mungkin lo gak jahat. Karena ketika saya dibilang jahat, saya menahan amarah, saya memaafkan dia, saya dihapus kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Itu yang nama dosa. Berikutnya adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Ketika saya berbuat baik, saya bertakwa. Ketika bertakwa, saya dihapus kesalahannya, diampuni dosanya. Maka dari tadi, kan foto sini, pergi saya ke sana, foto terus. Tanah, nanti ada katanya satu-satu di foto. Berapa kebaikan yang saya bikin? Berapa banyak dosa saya yang rontok? Siapa yang mau foto? Saya foto-foto. Saya siap. Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, saya siap foto-foto. Lanjut lagi. Dan orang yang selalu meminta ampun kepada Allah, insya Allah istighfar saya, la ilaha illallah, membuat saya diampuni segala dosa-dosa. Jadi begitu kan caranya ya Kang ya. Insya Allah. Cukup puas Pak? Nah, cukup puas Pak? Alhamdulillah. Yang penting bukan hanya puas, Bapak dan Ibu paham. Bukti Bapak Ibu paham, Bapak dan Ibu mulai hari ini mengamalkan. Bapak-bapak, kalau nanti ada ibu-ibunya marah, bilang, nambah dosa kamu, kata Ustaz Adi. Kalau bapak-bapaknya pelit, ibu-ibu bilang, sama istri. Nah, kata Ustaz Adi, ketika ibu ngomong Ustaz Adi kurang, yang mana? Yang jahat? Ih, asal jual Adi, mana ada Ustaz jahat? Sementara itu ya, walau bisa. Alhamdulillah, berarti jadi Pak Kades apa tadi? Tanjung Raya ya. Paling enggak kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa itu ada 5 unsur lah. Ayat tadi Al-Imran ayat 33 sampai 34 tadi bahwa bersegera mohon ampun, banyak mohon ampun, segala sholat, kemudian menahan amarah, kemudian bersedekah baik di lapang maupun sempit, memaafkan kesalahan orang lain dan kemudian berbuat baik. Alhamdulillah. Ini bagi kita pada malam mendapat satu pelajaran buat kita agar ke depan kita agar jadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian ada lagi nggak? Pertanyaan lagi. Bahkan di nggak harus ada unek-unek lah mungkin dalam hati pengen nanya secara langsung sama Mas atau Mas apa Kang ini ya?
Tolong panggil Apa abang saya aja? AA. Adi. Adi Murah. Jangan panggil saya AA. Kan nama saya Adi. Jadi kalau nanti AA namanya gini, AA Adi kayak orang gagap. Jangan. AA Adi kan kayak orang gagap kan. AA Adi kayak orang gagap. Jangan panggil saya aja. Oke. Apa nih? Contohnya apa? Aka. Ya, Aka. Ada nggak? Kita beri kesempatan sebelah kiri mungkin. Apa? Oh ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ada unek-unek dari tadi ya Pak ya. Bapak Sekdes atau Bapak Operator silakan. Atau mungkin dari Pak Kades yang lain. Silakan Pak. Ayo ibu-ibunya, ada yang mau ditanyakan? Oh ini ada ya. Kan sebentar kan, saya mau nanya. Tadi nanya, tapi mau nanya kayak gini dulu maksudnya apa nih kan? Anda apa ya? Mentang-mentang malam Jumat, jadi datangnya ngambil buang rokok gini. Maksudnya apa? Saya tahu ini malam Jumat kan, tapi kondisi saya di sana kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya tanyakan tentang pandangan Akang ya, Akang atau Kang Adipura tentang dunia apa? Siber lah atau sosmed gitu aja. Itu aja Kang mungkin singkat saya. Apen Saputra dari jurnalis News bersama TVRI. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bilang infotainment news. Iya Pak. Ya berita ya. Kang Apen, nanti jangan nggak masuk beritanya ini ya. Siap. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan berita yang ada? Saya pernah ditanyakan bagaimana dengan berita-berita zaman kekinian, apalagi sosial media dengan medianya. Dulu sih zaman dulu Facebook mulai bergeser menjadi WA, WhatsApp. Kemudian bergeser lagi ke TikTok, itu boom banget. Ya kan? Saya itu termasuk orang yang suka nonton TikTok. Jadi istri saya juga sama. Kalau di sebelahan TikTok melulu, saya aja TikTokan gitu kan. Ya karena memang mereka yang saya nonton itu kekinian. Apa sikap kita terhadap hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis? Surat 39 Al-Zumar ayat 18. 39 Al-Zumar ayat 18. Tapi tolong akan yang bacain. 39 Al-Zumar ayat 18. Kan saya 39 Al-Zumar ayat 18. Silakan. Kasih mic-nya. Ini mic-nya ini. Mungkin saya coba baca yang Arabnya Pak ya. Kalau misalnya ada yang salah, nanti bisa dibenarkan. Kalau salah. Itu artinya baik. Artinya ya, surat Al-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan Astagfirullahaladzim. Bapak jangan tertipu. Nabi Muhammad SAW pernah nggak menyuruh kita membaca terjemahan Indonesia? Pernah nggak Nabi Muhammad mencontohkan membaca terjemahan Indonesia? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak. Berarti bid'ah. Ba'da'ain. Artinya yang pertama, tidak ada contoh. Bukan tidak ada contoh. Di dalam Al-Quran boleh nggak baca terjemahan? Surat 4 ayat 58 dulu. Perhatikan baik-baik. Fa'innama yasaranahu bilisani la'alakum yatadakkaru. Kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu agar kamu mengambil pelajaran. Jadi boleh pakai bahasa Inggris? Boleh. Nggak boleh, Bapak kan nggak bisa bahasa Inggris. Boleh pakai bahasa Rusia? Jangan, Bapak nggak ngerti. Boleh pakai bahasa Indonesia?
Siapa yang bilang boleh? Allah berfirman di surat 44 Ad-Duhan ayat 58, kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu agar kamu mengambil pelajaran. Boleh pakai terjemahan, pakai tilawah boleh pakai terjemahan, pakai tilawah itu terjemahan, boleh pakai tilawah, boleh nggak? Ya udah boleh, kalau gitu silakan baca terjemahannya. Kang Adi mau udah deg-degan, saya anggap keluar diri. Enggak boleh. Itu yang bilang boleh bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Terjemahannya 39 Az-Zumar ayat 18. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kata Allah, ingat Adipura, kalau ada berita, news atau informasi, kamu tuh pakai apa tuh? Dengkul apa akal? Dengkul apa akal? Oke, jadi kalau ada berita disuruh pakai kata Allah, kalau ada berita apapun itu, kamu tidak mungkin lari dari informasi yang ada. Karena kamu hidup di zaman kekinian. Tapi kata Allah, ambil yang terbaik buat kamu, buang yang terburuk. Cuman anehnya, media massa lebih senang bikin sensasi. Nama judul-judulnya pun mengerikan. Anehnya kita lebih senang yang mengerikan. Contoh, Adipura pakai susuk, yang nonton viewer banyak. Adipura pengajian, nggak ada viewernya bu. Saya dalam hati, itu naon. Apa pula maksudnya? Giliran Adipura pakai susuk, viewer banyak. Yang nonton banyak. Giliran Adipura pengajian, viewernya sedikit. Jadi saya bilang, ini kita jebakkan. Adipura pakai susuk, wah ramai susuk. Padahal dia lupa, susuk Adipura adalah menyimpan aturan dalam hatinya. Kayak begitu kan. Jadi boleh nggak dengan news? Boleh. Tapi kita harus pakai akal, pakai ini. Yang ada ini. Masa sih? Astagfirullahaladzim, merdeka ini yang main bukan. Padahal saya pakai ini, ambil yang terbaik, buang yang itu sementara yang saya sampaikan ya kan ya, wal-walam bisawat. Gue paham kan? Cukup. Boleh pakai? Boleh. Jangan boleh, yang penting ambil yang terbaik aja ya. Mantap lah. Wal-walam.